alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Masyaallah muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, teman-teman yang semoga selalu dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini insyaallah kita akan sedikit berbincang tentang Ramadan dan persiapan apa saja yang akan kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Di antara yang perlu kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Tentunya suatu hal yang pantas dan wajib bagi kita untuk menyambutnya dengan kegembiraan, karena ia merupakan tamu yang sangat agung. Kira-kira kalau teman-teman kedatangan tamu spesial, apa yang akan dilakukan? Siapa sih tamu spesial tersebut yang dianggap spesial di teman-teman gitu? Calon mertua? Nah, pejabatnya siapa? Presiden, atau mungkin di bawah dari presiden, yang mungkin sudah dijadwalkan jauh-jauh hari gitu kan ya. Gak mungkin persiapan kita cuma 1 atau 2 hari dalam rangka menyambut kedatangan presiden, mungkin? Nah, gak mungkin. Sulit. Itu pasti sudah terjadwal jauh hari. Berat bagi kita untuk mempersiapkannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, tamu yang akan datang beberapa hari lagi ini, berapa hari lagi kira-kira? 2 atau 3 hari lagi ya. Ini tamunya jauh lebih agung daripada sekedar presiden. Ini tamu yang akan datang jauh lebih agung dari sekedar pejabat-pejabat tinggi di di kenegaraan atau mungkin tingkat internasional. Dialah bulan Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-58, apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dengan demikian itu kalian bergembira, kata Allah. Falyafrahu, bergembiralah dengan kedatangan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Khairun mimma yajma'un. Karena itu semua lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Apa yang kita sudah kumpulkan di dunia ini? Teman-teman sudah punya apa di dunia ini? Ada yang sudah punya gedung rumah besar, bak istimewa, bak istana gitu ada? Ada asetnya yang senilai kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi ini? Ada? Ya ada. Apa yang sudah kita miliki? Bahkan itu sudah mungkin bertahun-tahun kita ngumpulinnya, baru kemudian dapat terbeli. Itulah yang kita miliki saat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, karunia Allah itu lebih baik daripada apa yang kalian tabungin, kalian kumpul-kumpulkan, lalu kemudian kalian memilikinya. Kata Allah, jauh lebih baik karunia dan rahmat Allah. Dan di antara karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala saat ini adalah bulan Ramadan. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih besar rahmat yang Allah berikan kepada kita saat ini, kecuali dengan kita diberikan kesempatan oleh Allah di bulan Ramadan ini untuk diberikan kesehatan, kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah, suatu rahmat dan karunia yang begitu besar yang harusnya kita bergembira. Ini wajah-wajahnya enggak ada wajah-wajah gembira ya. Pada puasa kan? Puasa hari ini. Falyafrahu, kata Allah, gembira, kita bergembira dengan kehadiran bulan Ramadan ini. Jangan malah sebaliknya, dengan kehadiran bulan Ramadan ini, waduh, Ramadan sebentar lagi, kuliah masih aktif, tugas banyak. Akhir Ramadan ini akan mengurangi produktivitas kita sebagai mahasiswa ini.
Ada yang berprasangka seperti itu? Ada atau tidak? Tidak salah lagi. Berarti siap ini di bulan Ramadan ini akan berpuasa? Siap. Walaupun dalam kondisi tugas begitu banyak? Siap, insya Allah. Mana lebih berat puasa di zaman kita daripada zaman Rasulullah? Nah, mana yang lebih berat? Rasulullah SAW di dalam beberapa kesempatan peperangan terjadi itu di bulan Ramadan. Jadi kalau kita saat ini masih muda begini, lalu kemudian hanya karena banyaknya tugas di kampus menjadi alasan untuk tidak berpuasa, saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana jiwa muda kita lalu kemudian kalah dengan dunia, lalu kemudian kita meninggalkan akhirat yang kata Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dunia yang kalian kumpulkan. Ini suatu musibah begitu besar. Musibah yang besar ini, maka kita ucapkanlah kepada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Baik para hadirin dan hadirat teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya persiapan yang pertama yang harus kita lakukan adalah pasang niat. Bertekad yang kuat. Jujur di dalam berniat. Karena ini yang akan membantu kita untuk mudah di dalam menjalankan aktivitas di dalam keseharian kita di bulan Ramadan nanti. Niat yang tulus, niat yang ikhlas. Ini penting. Karena kita tidak tahu, ternyata ada satu dan lain hal yang ternyata menghalangi kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Ada yang bisa menjamin di hari H bulan Ramadan, lalu kemudian dia masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bisa menjaminnya? Karena masih muda begini, lalu kemudian kita pede sekali bahwa umur kita akan sampai bulan Ramadan. Ada yang bisa menjamin itu? Ada yang bisa menjamin bahwa kita masih diberikan kesehatan terus menerus oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa menjamin itu. Berarti penting bagi kita dari sekarang untuk memasang niat dari sekarang, bahwa kalau saya nanti di bulan Ramadan akan punya perencanaan. Rencana saya di bulan Ramadan misalnya satu, apa rencananya? Apa target dan rencana bulan Ramadan ini? Siapa yang semester terakhir sekarang? Semester 2 sebelum akhir, semester 3 sebelum akhir. Ini masih yang semester 4, semester 5 kali ya, semester 2, semester 3 gitu ya. Tentu ada perencanaan, ya atau tidak? Ada nggak perencanaan? Kalau udah selesai kuliah dari sini apa rencananya? Kerja. Masya Allah. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kita butuh perencanaan. Ada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan selama di bulan Ramadan itu apa aja. Kalaupun tidak terlaksana, ini nih keistimewaan daripada niat itu. Kalaupun tidak terlaksana, maka kita tetap mendapatkan pahala. Tidak terlaksananya di sini bukan karena kita sengaja meninggalkannya, bukan. Tapi karena memang ada alasannya. Bisa jadi karena dia sakit, bisa jadi karena satu dan lain hal. Misalnya saya akan berencana nih untuk mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan ini 5 kali misalnya. 5 kali. Ternyata cuma khatamnya 1 kali. Saya sebelumnya sudah berniat dari berapa kali? 5 kali. Tapi realisasinya kan berapa? 1 kali. Maka tetap tercatat di sisi Allah pahalanya seakan-akan saya baca 5 kali khatam. Kalau memang ada upaya untuk menjalankan itu, tapi karena memang kesibukan, gak sempat, ada saja yang menghalangi untuk baca Quran dan seterusnya, ternyata gak selesai itu sampai 5 kali khatam.
Begitu juga teman-teman, misalnya nggak kamu muluk-muluk lah, bisa 1 kali khatam dalam selama 1 bulan ini, bulan Ramadan. Insya Allah bisa. Insya Allah. Coba angkat tangan yang bisa. Mana? Coba angkat dulu tangan. Ini belum ada niatnya berarti. Masya Allah. Cuma 2-3 orang yang sudah punya niat, tekad kuat untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan ini 1 kali khatam. Dan ini bukan satu mustahil, bukan satu hal yang mustahil bagi mahasiswa yang saat ini masih aktif dalam perkuliahan untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran. Itu bukan suatu hal yang mustahil. Sudah ada contoh pendahulu teman-teman dulu yang kuliah di tempat yang sama. Saya tidak mengambil contoh dari perkuliahan yang basicnya agama, yang sudah bergelut dengan buku-buku agama, tidak. Saya mengambil contoh dari kakak-kakak, senioran-senioran, teman-teman sekalian. Ada, dan bukan 1-2 orang yang ternyata bisa melakukan itu. Nah, kalau dulu senior-senior teman-teman juga ada yang bisa melakukan itu, kenapa kita yang saat ini lalu kemudian hilang rasa percaya dirinya untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran selama sebulan di bulan Ramadan ini, 1 kali di bulan Ramadan ini? Enggak, itu bukan suatu hal yang mustahil. Jadilah butuh perencanaan-perencanaan tadi, coba diniatkan dari sekarang. Kalaulah misalnya sudah berupaya untuk menyelesaikan 1 kali khatam dalam Al-Quran, ternyata dalam 1 bulan itu cuma 10 juz pun nggak nyampe, kira-kira dia dapat pahala nggak? Pahalanya tertulis di sisi Allah 10 juz yang dia baca dalam 1 bulan itu, atau 1 kali khatam? 1 kali khatam yang dia dapatkan. Nah, disinilah saya ulangi lagi bahwa butuhnya kita niat yang tulus, tekad yang kuat. Apa sih yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini? Kalau bisa di list apa yang akan kita lakukan. Misalnya saya selain puasa itu dah barang tentulah kita akan lakukan selama sebulan penuh, kecuali bagi perempuan yang berhalangan. Kemudian yang kedua, saya tidak tinggalkan sholat tarawih. Saya akan berupaya untuk sholat malam, sholat tarawih. Misalnya begitu. Yang ketiga, apalagi? Yang keempat, yang kelima. Ini penting. Baik, yang kedua apa lagi yang kita lakukan? Perbanyak taubat dan beristighfar. Ini persiapan yang sangat dibutuhkan teman-teman sekalian. Karena kita butuh istighfar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kita beristighfar dan bertaubat itu hanya menjelang Ramadan, tidak. Wajib kita beristighfar dan bertobat di setiap kali kita berdosa. Wajib hukumnya. Tapi alangkah lebih wajib lagi dan lebih baik lagi kita beristighfar dan bertobatnya itu sebelum bulan Ramadan tiba. Kenapa? Karena banyaknya orang-orang terhalangi dari beribadah di bulan Ramadan itu dikarenakan dosanya. Dosa itu di antara dampak buruknya adalah menghalangi seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ada orang yang tidak berpuasa dikarenakan dosanya. Betapa banyak orang berat untuk ikut sholat tarawih. Itu bukan karena dia tidak punya waktu, bukan karena dia sakit, tapi karena banyak dosa. Dalam satu ungkapan yang disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, begitu juga Al-Imam Fudail rahimahumullah, ketika beliau ditanya tentang, saya ini berat sekali untuk melakukan sholat malam, bahkan hampir setahun saya sudah tidak membiasakan lagi untuk sholat malam, hampir setahun. Padahal orang yang datang kepada Imam Hasan tadi ini adalah orang yang Masya Allah rutin sekali dalam mengerjakan sholat malam itu, tidak pernah tinggal sepanjang malam, setiap malam dia sholat malam 2 rakaat, 3 rakaat, sampailah waktu di mana 1 tahun penuh tidak pernah lagi untuk bangun sholat malam. Nah,
Hal ini kemudian dilaporkanlah pada Al-Imam Hasan tadi. Lihat apa jawaban Al-Imam Hasan, mengatakan, qala qayyadatka khatayakum. Apa yang ternyata menghalangi kalian untuk melakukan amal soleh berupa salat malam ini adalah karena dosa kalian itulah yang mengikat kalian, yang membelenggu kalian sehingga tidak bisa beribadah adalah karena dosa. Jadi seakan-akan dosa kita ini mengikat kaki kita untuk melangkahkan ke masjid. Seakan-akan, padahal kita tidak melihat ada tali dosa kemudian kita diikat satu tembok. Enggak. Ternyata dosa itu bisa mengikat kaki kita sehingga kaki kita ini kok berat sekali untuk melangkahkan kaki ke masjid, sholat 5 waktu, bangun untuk pengerjaan sholat subuh itu berat, mata ini seakan-akan itu diikat dan dihalangi oleh dosa tadi. Jadi dosa itu bisa menghalangi seseorang untuk melakukan amal soleh. Dan kita tahu di bulan Ramadan ini adalah gudangnya amal soleh. Jadi kalau kita bisa bahasakan, bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengobral pahala sebanyak-banyaknya. Tahu obral itu apa sih? Hah? Apa obral? Hah? Jual murah gitu. Kalau bisa kita bahasakan, bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengobral pahala begitu banyak kepada kita. Di sini kita datang mall yang baru. Mana mall baru kita? Kira-kira keluar pengumuman pembukaan mall baru dengan iming-iming promo yang begitu menggiurkan, diskon yang begitu besar-besaran. Kira-kira waktu dan tanggal tersebut akan menjadi suatu hal yang kita nanti-nanti atau tidak? Hah? Kenapa? Kapan nih bukanya mall nih? Kapan bukanya mall nih? Seminggu lagi. Lama sekali ya seminggu lagi. Kenapa suatu hal yang kita nanti sekali mall tersebut dibuka? Kenapa? Karena ada diskon yang begitu besar tadi. Ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu Masya Allah, apa saja ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengkondisikan di bulan tersebut untuk kita bisa beribadah. Coba bayangkan, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala samakan bulan Ramadan itu dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa semakin mengkondisikan diri untuk memperbanyak beribadah kepada Allah. Apa buktinya Allah telah mengkondisikan itu? Hah? Apa buktinya? Apa buktinya bahwa bulan Ramadan ini telah dikondisikan oleh Allah agar kita bisa beribadah? Apa? Setan-setan dibelenggu, Masya Allah. Hadiahnya ya ada, hadiahnya ini aja lah. Masya Allah. Setan-setan dibelenggu oleh Allah SWT. Di bulan yang lain setan berkeliaran enggak? Hah? Berkeliaran. Kalau setan berkeliaran, kira-kira dia datang membisikkan kita kebaikan atau keburukan? Kalau setan itu berkeliaran, kira-kira dia membisikkan ke kita kebaikan atau keburukan? Di bulan Ramadan setan ada? Ada, tapi dia diikat. Wasuffidatis syayatin, kata Rasulullah SAW. Setan itu dibelenggu, diikat. Ustaz, kalau memang setan itu di bulan Ramadan diikat, kenapa masih banyak di antara kami ini yang tidak berpuasa? Ada di antara kita yang masih belum bisa menjaga puasanya sebulan di bulan Ramadan ini? Ada? Alhamdulillah enggak ada. Masya Allah. Kenapa masih ada orang-orang yang bermaksiat di bulan Ramadan? Masih ada nggak maksiat di bulan Ramadan? Hah? Masih ada nggak maksiat di bulan Ramadan? Masih ada. Kenapa? Kata para ulama, karena orang yang bersangkutan itu sudah menjadi setan. Karena
orang yang bersangkutan itu sudah menjadi setan. Setan dari kalangan jinnya dibelenggu, tapi dianya sudah di apa namanya itu di apa namanya itu? Ya selama 11 bulan lah, selama 11 bulan dikader oleh setan untuk dia bisa menjadi setan. Paham ini? Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surat An-Nas. Apa akhir dari surat An-Nas? Ya. Apa akhir dari surat An-Nas? Minal jinna wal nas. Apa artinya itu? Dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Ternyata setan itu ada dari kalangan jin dan juga ada setan dari kalangan manusia. Nah, kira-kira berhasil atau tidak tuh? Setan dari kalangan jin tadi mengkader setan dari kalangan jin dari manusia. Bukti keberhasilannya? Lihat nanti di bulan Ramadan. Kalau ada di bulan Ramadan perkara ibadah-ibadah yang wajib ditinggalkan oleh kaum muslimin, yang dia wajib untuk melakukan, dia ditinggalkan. Ini berarti selama 11 bulan dia dididik, dikader oleh setan dari kalangan jin, ternyata berhasil. Sehingga manusia itu sudah menjadi setan. Ini memang kelihatannya kasar kalimat ini, tapi Allah mengatakan begitu karena ada setan itu dari kalangan jin, juga ada setan dari kalangan manusia. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, bertobatlah dari sekarang. Kita harus berupaya untuk berbanyak istighfar, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan kembali hati kita. Karena hati kita kalau kotor akibat daripada maksiat yang kita lakukan, itulah yang menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oke lah, ada orang yang Masya Allah dia bisa beribadah di bulan Ramadan, tapi karena dia masih membawa dosa. Di antara dosa yang paling berbahaya kita bawa sampai di bulan Ramadan adalah ketika kita punya perseteruan dengan teman. Perseteruannya apa? Permusuhan. Selain permusuhan apa lagi? Pertengkaran. Selain pertengkaran apa lagi? Tidak tegur sapa. Itu kan ya? Ini kesalahan dan dosa yang berbahaya sekali terhadap amal soleh yang kita lakukan. Lihat, saya bacakan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, kata Nabi, tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wal khamis, fayughfar likulli abdin la yushrik billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu baina akhi syahna. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pintu-pintu surga itu dibuka di setiap hari Senin dan dibuka di setiap hari Kamis. Pintu surga itu dibuka. Jadwalnya dalam seminggu berapa kali? 2 kali. Hari apa aja? Senin dan Kamis. Kalau dalam sebulan penuh pintu surga itu dibuka, itu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dari awal sampai akhir Ramadan pintu surga terus dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sepekan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah berapa kali tadi? Hari apa aja? Senin dan Kamis. Kata Rasulullah SAW, fayughfar likulli abdin, semua hamba-hamba Allah berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia, semua hamba Allah diampuni dosa-dosanya. Hamba yang bagaimana dulu nih yang mendapatkan ampunan? Yang pertama adalah hamba yang tidak melakukan kesyirikan. Hamba yang tidak melakukan kesyirikan adalah hamba yang dijanjikan oleh Rasulullah yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah SAW pun melanjutkan, kata Rasul, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhi syahna. Model orang yang kedua yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang dia punya permusuhan dengan temannya. Nah, itu amal soleh yang dia lakukan itu tidak menjadikan dia bisa mengambil manfaat. Artinya dia beribadah sebanyak-banyaknya, sebanyak apapun dia beribadah pada Allah, dia tidak bisa mengambil manfaat dari ibadah tersebut. Padahal yang kita butuhkan setelah kita meninggal dunia,
Yang paling kita butuhkan setelah kita meninggal dunia apa? Pekerjaan kita dulu yang kita kerjakan, harta yang kita kumpulkan, istri kita yang cantik, itu yang akan yang kita butuhkan. Ya, setelah kita meninggal dunia yang kita paling butuhkan apa? Amal soleh. Yang percaya? Percaya tak percaya? Percaya. Kalau nggak percaya kita utus satu orang dulu nih, biar tahu dia betul nggak nih amal soleh itu dibutuhkan setelah meninggal atau enggak. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan itu. Nah, amal soleh yang harusnya kita butuhkan setelah kita meninggal dunia, lalu kemudian kita harapkan akan menolong kita, ternyata itu amal soleh gak bisa nolong kita. Apa sebabnya? Padahal kita sholat, padahal kita puasa, padahal kita baca Quran. Ini amalan saya dulu saya pernah lakukan di dunia mana? Ternyata masih ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan amalan tersebut sehingga menjadi manfaat buat kita? Ketika antara yang saling bermusuhan tadi saling bermaaf-maafan sampai mereka berdamai. Kalau mereka kemudian telah berdamai, barulah kemudian mereka akan menikmati amal soleh yang selama ini mereka lakukan. Bisa dipahami ini, teman-teman? Nah, inilah pentingnya kita untuk bertobat sebelum kita memasuki bulan Ramadan, agar ibadah yang kita lakukan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikerjakan, diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakannya. Dan kalaupun kita melaksanakannya, jangan sampai sia-sia. Sampai sia-sia itu maksudnya kita gak bisa menikmati setelah kita meninggal dunia, karena dia terkatung-katung. Terkatung-katung itu ada dia, tapi seperti barang gadaian. Ada barang itu, tapi gak bisa kita gunakan. Paham nih? Kita punya HP, HP ini punya kita, tapi kita gadaikan. Kira-kira ketika sudah kita gadaikan HP tersebut, bisa gak kita pakai? Gak bisa. Tapi HP itu punya siapa? HP itu punya kita, cuma gak bisa kita pakai. Begitulah kurang lebih analoginya dengan amal soleh yang kita lakukan. Setiap tahun kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan setiap tahun pula kita diberikan kesempatan untuk beribadah, sehingga memiliki pahala yang begitu besar. Namun ibadah pahala yang begitu besar tadi gak bisa kita manfaatkan. Ada dia, ada bentuknya, ada pahalanya, ada, tapi gak bisa kita manfaatkan. Apa gunanya itu pahala? Kapan kita bisa menikmati itu? Ketika sudah terjadi maaf-maafan atau tadi apa? Perdamaian antara satu dengan yang lainnya. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan Rasulullah SAW pun pernah menyampaikan kabar gembira ini kepada para sahabatnya. Rasul SAW, supaya para sahabat itu semangat menyambut bulan Ramadan ini, supaya para sahabat itu bergembira. Kata Rasulullah SAW, Ja'akum atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Kata Rasulullah SAW, datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, kata Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini? Supaya para sahabat ketika itu bersemangat, bergembira menyambut bulan Ramadan. Maka pada sore hari ini saya akan sampaikan pula kabar gembira ini kepada teman-teman. Teman-teman sekalian, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Baik, ada yang bisa bantu saya untuk menyebutkan apa sih keberkahan dari bulan Ramadan ini? Dari sisi dunia aja lah dulu, dari sisi ukhrawinya, dari sisi akhiratnya, nanti saya bantu untuk menjawabnya. Dari sisi dunianya dulu deh. Apa sih keberkahan dari bulan Ramadan ini yang didapati oleh teman-teman? Ada di bulan Ramadan, itu gak ada di selain bulan Ramadan. Dari sisi dunia aja dulu, apa? Bagi-bagi takjil. Oh, Masya Allah. Sisi dunia betul. Masya Allah. Selain di bulan Ramadan gak ada? Gak ada. Baru satu, masa satu aja katanya. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, banyak keberkahan di sana.
Apa lagi selain itu? Tarawih nanti itu akhirat itu. Yang dunia aja dulu. Apa? Buka bersama. Tapi bukan modus itu kan ya. Nanti buka bersama ternyata ada hal-hal maksiat terselubung pula ya kan. Janjian dia sama. Nah itulah awalnya. Ada lagi? Sisi dunianya yang lain? Apa? Menahan nafsu, banyak yang jualan. Kayaknya siap-siap mau jualan kayaknya. Nah, Masya Allah, banyak yang jualan. Coba kita lihat selain di bulan Ramadan, ada yang sebanyak itu penjual dadakan? Itu Masya Allah. Dan seperti kulineran di beberapa mungkin titik tempat yang menjadi keramaian. Masya Allah, itu dari sisi dunianya. Mungkin bisa kita tidak bisa kita sebutkan satu persatu dalam kesempatan kali ini. Nah, kita coba lihat dari sisi keberkahan akhirat yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini apa? Yang pertama, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Ini keberkahan bulan Ramadan. Selain dari bulan Ramadan, ini tidak akan kita dapat janji dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan dan hari selain dari bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Itu enggak kita dapati sebulan penuh, begitu enggak ada. Ini berkah sekali bulan Ramadan ini. Karena inilah keberkahan itu dengan beramal soleh tadi. Jangan sia-siakan keberkahan daripada bulan Ramadan ini. Kemudian, apalagi di antara keberkahannya? Berkahnya lagi adalah di bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan ini dianjurkan sekali untuk memperbanyak baca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu menamatkan menyelesaikan satu kali khatam Al-Quran. Dan Rasulullah itu mengkhatamkannya bukan membaca sendiri, disetorkan kepada Jibril. Sehingga Jibril itu setiap malam datang mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi. Supaya apa? Supaya kalau ada salah nanti dikoreksi oleh Jibril. Jadi seakan-akan Rasulullah itu setorkan hafalan Nabi SAW sampai dari awal sampai akhir. Dan itu di bulan Ramadan. Terjadi di akhir Ramadan yang Nabi dapati, artinya ini adalah akhir daripada Ramadan yang Nabi SAW setelah itu diwafatkan oleh Allah. Di tahun tersebut Rasulullah mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. 2 kali dikhatamkan oleh Rasul SAW. Makanya sunnah ini diambil oleh sebagian ulama sebagai bentuk amalan di bulan Ramadan. Yang terbaik itu adalah membaca Al-Quran. Setidaknya kita mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 bulan. Minimalnya begitu. Ini suatu hal yang menjadi sunnah karena Rasul SAW melakukan itu di bulan Ramadan. Makanya sebagai seorang muslim dan muslimah, sebaiknya dia tidak jauh dari Al-Quran apalagi di bulan Ramadan. Di hari-hari biasa saja, selain bulan Ramadan, diupayakan untuk dekat dengan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Teman-teman mau gak agar kedudukan dan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mau? Yang mengangkat derajatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira rektor di kampus tempat kita kuliah misalnya, lalu kemudian dikumpulkan seluruh mahasiswa, jumlahnya misalnya 700-800 orang, kumpul semuanya. Lalu kemudian dalam perkumpulan itu ada pengumuman sebagai bentuk penghormatan terhadap mahasiswa yang berprestasi. Dipanggillah fulan, ada 10 orang. Kira-kira 10 orang ini merasa bangga atau tidak bangga? Bangga sekali. Mendapat kedudukan, tempat terhormat yang
yang langsung diumumkan oleh rektornya. Misalnya begitu. Bangga. Ini dunia, ini perkara dunia. Nah bayangkan, yang mengangkat derajat kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama-nama kita tersebut disebut-sebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil-panggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di kalangan manusia, tapi di kalangan para malaikat. Di langit sana, nama kita disebut oleh Allah SWT, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Kira-kira kita yang punya nama, bangga tak bangga? Hah? Bangga. Kalau mau nama-nama kita disebutkan dan dibangga-banggakan oleh Allah di sisi para malaikat, di antaranya ya kita dekat dengan Al-Quran. Dan itu terbukti sampai saat ini. Siapa orang yang lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka orang tersebut akan mendapatkan kedudukan spesial di sisi Allah. Terbukti. Saya akan buktikan itu dengan pertanyaan, siapa para malaikat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah? Siapa yang paling tinggi? Dari sekian banyaknya malaikat itu jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Dalam satu hadis Nabi menggambarkan tentang banyaknya jumlah malaikat itu. Rasulullah mengatakan di langit itu ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya malaikat. Ada di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu paling atasnya bagian langit. Nah, itu ada namanya Baitul Ma'mur, tempat para malaikat tawaf. Di setiap hari itu malaikat tawaf kurang lebih 70.000 kata Rasulullah setiap harinya. Dan yang sudah tawaf satu kali di sana itu nggak boleh lagi naik ke Baitul Ma'mur. Jadi kotanya cuma hanya satu kali untuk tawaf di situ. Saking antrinya. Kalau kita kan di Mekah, Baitullah Ka'bah itu orang beberapa kali aja silakan, selama dia punya uang, dia silakan berangkat untuk tawaf. Tidak ada batasannya. Tapi di langit saking banyaknya jumlah malaikat itu dibatasi 70.000 setiap harinya. Nah ini kan menunjukkan bahwa malaikat itu jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, saya pertanyaan, saya kembali lagi, siapa malaikat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah? Hah? Jibril alaihi salam. Kenapa? Kok Jibril yang paling spesial? Kenapa? Karena Jibril yang membawa sebagai perantara wahyu yang diterima oleh siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Jibril ini sosok malaikat yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga terangkatlah derajatnya. Kenapa? Karena Jibril lah sosok malaikat yang paling banyak berinteraksi dengan. Setelah Jibril membawa Al-Quran turun, disampaikan kepada siapa? Kepada manusia. Siapa manusianya? Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, manusia yang terbaik di muka bumi dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, siapa yang paling baik? Siapa yang paling mulia? Siapa yang paling istimewa di sisi Allah? Nabi Muhammad SAW. Nabi itu sekitar 300-an Nabi. Rasul. Sekitar 300-an Rasul. Nabi itu sekitar 24.000 Nabi. Jumlahnya banyak sekali. Ini Nabi. Kita tidak berbicara tentang wali. Wali udah tidak terhitung lah. Saking banyaknya. Tapi sosok orang yang paling istimewa di sisi Allah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah sosok orang yang paling banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, di bulan apa Al-Quran diturunkan? Di bulan apa Al-Quran diturunkan? Allah menciptakan bulan dalam setahun ada berapa? Yang paling mulia di sisi Allah bulan apa? Kenapa bulan Ramadan? Karena di bulan tersebut Al-Quran, sehingga bulan ini menjadi bulan yang mulia. Di bulan Ramadan tersebut ada hari
yang Allah menurunkan Al-Quran tersebut dari Sidratul Muntaha, lalu kemudian Allah SWT turunkan sekaligus, ditaruhlah di langit dunia, nanti kemudian diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian kepada Rasul SAW. Nah, ada satu malam yang Allah menurunkan Al-Quran tersebut. Malam apa namanya? Lailatul Qadar. Dalam setahun ada berapa hari? 365, kurang lebih begitu. Kalau hijriahnya sekitar 350. Kalau hijriahnya 350. Kalau masehinya 365, begitu kan ya? Baik, dari 350-an dalam setahun itu ada satu malam. Cuma satu malam dia di sepanjang tahun itu yang dia lebih baik daripada sekitar 300 tahunan tadi. Malam apa itu tadi? Kenapa? Jadi apa saja yang ternyata bersentuhan langsung dengan Al-Quran, dia jadi mulia. Siapa saja yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dia pasti diangkat derajatnya. Sekarang pertanyaannya kepada teman-teman, kira-kira mau nggak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mau. Nanti jawabannya udah tahu? Tahu. Apa jawabannya? Berinteraksi dengan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Banyak interaksi. Gunakan waktu-waktu kosong dosen misalnya jam istirahat, daripada bercerita, daripada biasanya buka HP hanya sekitar melihat medsosnya, sekarang diganti buka Al-Quran, baca Quran. Kemudian punya waktu kosong lagi, baca Quran. Ternyata dosennya belum masuk, baca Quran. Kemudian ada waktu menunggu antara azan dengan qomat, baca Quran. Habis berbuka, tidak ada kegiatan, baca Quran. Yang tadinya sebelum Ramadan misalnya terbiasa jam-jam tersebut nongkrong sama teman-teman, di bulan Ramadan udah sekarang gak ada lagi jadwal untuk nongkrong. Sekarang saya lebih banyak ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Itu hal yang sangat Masya Allah, sangat sulit untuk menemukan pemuda-pemuda yang seperti itu. Tapi kita harapkanlah pemuda-pemuda pada sore hari ini yang akan melanjutkan kebaikan tersebut. Insya Allah siap? Siap depan Ramadan ini? Siap keluarkan lagi Al-Quran yang udah mulai berdebu itu? Siap. Keluarkan lagi Al-Quran. Yang belum di-download tuh HP-nya, Al-Quran belum di-download, sehingga nanti akan memudahkan teman-teman. Jangan beralasan, aduh teman-teman yang lain baca Quran, saya nggak bawa Quran. Oke, nggak bawa Quran, ada Al-Quran saya. Ya habis saja teman-teman. Gitu, Insya Allah. Bisa? Bisa. Baik. Apalagi keberkahan dari bulan Ramadan ini? Nah, dari sisi ukhrawinya sangat banyak sekali. Saya sudah sebutkan tadi. Insya Allah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan tutup kajian kita ini dengan membacakan satu peristiwa yang dilihat langsung oleh Thalha bin Ubaidillah. Jadi Thalha bin Ubaidillah ini pernah melihat ada dua orang laki-laki yang masuk Islam bersamaan. Dua orang pemuda masuk Islam bersamaan di hadapan Rasulullah SAW. Setelah mereka berdua ini masuk Islam, ternyata salah satunya Masya Allah giat sekali di dalam melaksanakan dan mempraktekkan Islam yang dia pelajari. Sampai-sampai orang pertama ini menutup usianya dalam kondisi dia mati syahid. Saking semangatnya di dalam beragama. Dia perbaiki agamanya, dia mencoba untuk terus belajar, lalu kemudian dia menutup usianya dengan apa tadi? Mati syahid. Baik. Teman yang sama, yang masuk Islam bareng bersamaan, orang yang kedua ini ternyata meninggalnya setahun berikutnya. Dan matinya dalam kondisi biasa aja, di atas kasur. Yang mengagetkan adalah Thalha melihat di dalam mimpinya tentang dua orang ini yang berada di depan pintu surga. Dua-duanya ini, dan termasuk Thalha orang ketiga ketika itu yang menceritakan kisah ini dalam mimpinya. Kata Thalha, saya lihat dua orang tersebut di depan pintu surga dan dipanggil oleh penjaga pintu surga.
Nah, yang dipanggil dari dua orang ini kira-kira siapa? Orang pertama atau orang kedua? Yang pertama sekali dipanggil. Orang pertama atau orang kedua? Kenapa orang kedua? Karena dia diberikan kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan. Karena dia meninggalnya setahun setelah orang yang pertama tadi. Paham ini? Paham? Masya Allah. Padahal orang pertama tadi ini meninggal dalam kondisi baik. Orangnya pun semangat dalam beragama. Orangnya soleh. Meninggal dalam kondisi mati syahid itu adalah mati yang diimpikan oleh kaum muslimin. Dia meninggal dalam kondisi baik. Namun orang kedua diberikan kesempatan untuk hidup dalam 1 tahun. Kaget Tolha tadi, kenapa kok penjaga pintu surga ini mempersilahkan masuk pertama sekali ke dalam surga adalah orang kedua. Nah, setelah itu masuklah orang ke pertama tadi, dipanggil masuk surga. Tolha yang kemudian berdiri di depan pintu surga berharap dipanggil, akhirnya Tolha diusir. Kata penjaga pintu surga tersebut, adapun Anda wahai Tolha belum waktunya. Anda belum waktunya untuk masuk surga. Nah, setelah itu terbangunlah Tolha dari mimpinya tadi. Karena ini mimpi, lalu kemudian Tolha pun berceritalah kepada sahabat-sahabat yang lain. Sampailah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam cerita tersebut. Lalu kemudian karena tadi riuh, kemudian orang pada kagum, pada kaget mendengarkan kisah ini. Lalu kemudian Nabi menyelesaikan kebingungan mereka tadi. Dan kenapa kok kebingungan? Kata mereka, ya Rasulullah, ini orang pertama kenapa masuk surganya belakangan dibandingkan dengan orang kedua? Kata Rasulullah, apa yang membuat kalian bingung? Bukankah kata Rasulullah SAW, orang kedua itu meninggalnya 1 tahun setelah orang pertama? Betul ya Rasulullah. Bukankah kalau dia diberikan kesempatan 1 tahun umur, dia akan bertemu dengan bulan Ramadan? Betul ya Rasulullah. Kalau dia bertemu dengan bulan Ramadan, berarti dia mendapatkan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Dia mendapat kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dia bisa sholat di bulan Ramadan, sholat sunnahnya, terutama sholat wajibnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, perbedaan antara mereka berdua itu sebagaimana perbedaan antara langit dan bumi. Nah, ini menunjukkan bahwa Ramadan itu jangan disia-siakan. Kita nggak tahu apakah bulan Ramadan yang saat ini kita nanti-nanti, lalu kemudian kita mendapatkannya, dan apakah kita bisa menjamin Ramadan tahun depan yang kita akan dapatkan lagi? Belum tahu. Makanya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, Ramadan pada tahun ini wajib untuk kita betul-betul maksimalkan. Jaga itu, jangan disia-siakan. Kesempatan tahun ini jangan disia-siakan. Bisa jadi Allah berkeinginan bahwa tahun ini Allah ingin menjadikan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bisa jadi Allah inginkan tahun ini, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan di tahun ini kita menjadi anak yang betul-betul berbakti kepada kedua orang tua. Bisa jadi dengan kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, demikian teman-teman kajian kita pada kesempatan yang singkat ini. Barangkali ada yang ingin didiskusikan dari teman-teman sekalian, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Dari akhwat, dari perempuan, silakan. Mau bertanya langsung atau dalam bentuk tulisan Kak? Langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan Pak Ustaz, nama saya Yudi dari jurusan dari Prajurit dan Logistik angkatan 24. Semester berapa? Semester 2.
semester 2 ada PAI sudah? Mata kuliah PAI sudah belajar? Belum? Semester pertama juga belum? Berarti semester 2 ini insya Allah ya. Ya, silakan. Baik Pak Ustadz, mengenai yang Pak Ustadz bilang tadi, apapun yang kita lakukan, mau baik itu sholat, puasa atau segala macam amal ibadah yang bisa kita lakukan, tapi kita memiliki problem dengan seseorang yang dimana orang tersebut menyakiti hati kita, tapi kita sudah memaafkan, cuma kita tidak langsung memberitahu kepada orang tersebut. Itu gimana Pak Ustadz? Bagus, alhamdulillah. Itulah yang diinginkan dan tidak semua orang mampu melakukan itu. Kalau ada orang, silakan duduk, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, yang berbuat salah pada kita, kalau ada kesempatan untuk balas dendam, kita pilih balas dendam atau memaafkannya? Jujur. Ketika kita memiliki kesempatan untuk balas dendam nih, mampu kita balas dendam atau maafkannya? Masya Allah, ini agak sama-sama dengan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Karena kita umat Nabi SAW. Tapi umumnya orang, kalau dia disakiti, dia balas. Dan boleh nggak kita balas ketika ada orang menyakiti kita balas? Boleh nggak dalam Islam? Boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai melebihi daripada apa yang kita terima. Itu yang tidak boleh. Tapi yang lebih baik membalas atau memaafkan. Wa anta'fu wa tasfahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kamu memaafkan dan berlapang dada. Ini nih yang susah. Berlapang dada dan memaafkan itu lebih baik. Masya Allah, kalau memang bisa itu dilakukan, itu sangat baik dan itu bagian daripada amal soleh dan ibadah yang Rasulullah SAW pernah merekomendasikan salah seorang sahabat Ansor nih. Ya, ada satu kisah cerita setelah seorang sahabat Ansor yang kemudian masuk masjid dalam kondisi jenggotnya itu masih basah oleh air wudhunya. Lalu kemudian sahabat ini masuk ke masjid dengan nenteng sendal dengan tangan kirinya. Biasa kayak seperti kita ada tempat-tempat sendal, dia tidak taruh di tempat sembarangan. Kemudian tenteng sendalnya ditaruh di tempatnya. Tenteng sama sahabat tadi dilihat oleh para sahabat. Nah, di waktu yang sama Rasulullah dengan para sahabat-sahabat ngaji kayak gini, duduk di pengajian. Para sahabat banyak yang mendengar. Lalu kemudian Rasul yang melihat tadi, sebelum masuk sahabat itu, Nabi mengatakan, yattali' alaikum rajulun min ahlil jannah. Kata Nabi SAW, sebentar lagi akan hadir masuk seseorang, kata Rasulullah, seorang laki-laki yang dia adalah penghuni surga. Tiba-tiba para sahabat ketika mendengarkan lafaz hadis Nabi tadi, semua wajah mereka tertuju kepada seorang sahabat Ansor tadi. Masya Allah. Lalu kemudian keesokan harinya, ini peristiwa yang berikutnya nih, dengan waktu yang sama. Lalu kemudian Nabi habis selesai menyampaikan kajian begini. Dan berapa lama Rasul pun menyampaikan hadis yang sama lagi. Kata Rasulullah, sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki penghuni surga, kata Rasulullah. Lalu kemudian para sahabat pun menoleh lagi ke arah pintu, melihat orang yang sama. Begitu juga keesokan harinya, ketiga kalinya datang lagi orang yang sama, kata Rasulullah, sebentar lagi akan datang kepada kalian penghuni surga. Dilihat oleh para sahabat, orangnya sama lagi. Ada salah seorang sahabat yang berkeinginan sekali, kepo lah kalau bahasa kita kan, yang pengen tahu banget nih, apa sih amalan seorang sahabat Ansor tadi, sampai 3 kali diulangi oleh Rasulullah bahwa orang ini direkomendasikan masuk surga oleh Rasulullah. 3 kali diulang-ulangi oleh Rasulullah dengan orang yang sama. Salah seorang sahabat muda, Abdullah bin Amr bin Al-As namanya, dia akhirnya ingin mengetahui apa sih amalan yang dilakukannya, sampai dia nginap 3 hari di rumah sahabat tadi.
nginap, pengen tahu, pengen memantau apa sih amalan khusus yang dilakukan. Barangkali dia malam punya zikir khusus, sholat mungkin di jam berapa dia bangunnya berdoa, ternyata biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja maksudnya amalan yang dia lakukan seperti amalan dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Gak ada amalan khusus. Akhirnya di hari ketiga itu dia pun berbincang-bincang lah kepada orang yang bersangkutan, wahai sahabat, saya sebenarnya tujuan untuk nginap numpang di rumah Anda 3 hari ini, saya pengen tahu Anda punya amalan apa sih sehingga Rasulullah menyebutkan sampai 3 kali Anda adalah penghuni surga. Kata sahabat ini, saya nggak punya amalan apa-apa kecuali sebelum saya tidur itu saya bersihkan hati saya. Ini yang ternyata yang dimiliki oleh sahabat tersebut. Maksudnya apa? Sama sekali, kata sahabat tersebut, saya tidak punya kedengkian pada saudara-saudara muslim saya tidak punya dendam. Kalau ada yang salah dengan saya sudah maafkan itu semua. Nah, ini kita kembali kepada pertanyaan tadi itu, kira-kira ini amalan baik atau tidak nih? Baik. Walaupun dia tidak sampaikan kepada orang yang bersangkutan yang mungkin telah menyakiti dia, tidak disampaikan saya sudah memaafkan kamu, tidak perlu dia sampaikan begitu. Insya Allah ini juga bagian daripada amalan yang baik, apalagi kita lakukan di bulan Ramadan. Supaya kalau kita bertemu dengan orang bersangkutan itu di bulan Ramadan, kita lebih khusyuk beribadah. Coba bayangkan kalau kita ada perselisihan dengan teman-teman, apalagi satu asrama dengan kita, satu kamar dengan kita misalnya, kira-kira tenang nggak hidup kita? Lihat wajahnya, wah, lihat orang ini. Bayangkan kalau kita bertemunya saat di saf pertama bersama orang tersebut, sholat di kiri dan di kanannya, kira-kira tenang nggak sholatnya? Kita takbir Allah, tiba-tiba dia datang, Allahu Akbar, ya Allah ini lagi orangnya. Kira-kira khusyuk nggak sholatnya? Nggak khusyuk. Sholat tuh pengen ngikut, akhirnya pengen gini nih, ngikut dia. Kenapa? Karena tidak memiliki sifat pemaaf tadi. Tapi kalau dia sudah maafkan, sudah lega hatinya, sudah membuka diri, dia adalah ini bulan Ramadan, saya tidak ingin lagi ada dendam-dendaman dengan siapapun. Saya pengen betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Saya ingin ibadah khusyuk dan seterusnya. Maka ini termasuk salah satu amalan yang tidak semua orang mampu melakukannya. Ini berat ini. Gak tahu kalau teman-teman bisa begitu. Nah, punya hati yang tidak pernah terbesit sama sekali untuk menipu temannya, untuk mengkhianati temannya, bisa begitu? Ada teman-teman punya hati begitu? Hah? Masya Allah. Tidak terpikir pun sama sekali, sedikit pun tidak terpikir besok saya itu mau nipu si fulan ini. Gak terbesit sama sekali. Itu Masya Allah, hati yang luar biasa dimiliki oleh orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dari tentunya ada yang mau tanyakan dari Ikhwan? Silakan. Oh Masya Allah, ini bukan mahasiswa ini. Jangan udah tahu jawabannya ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin masih nyambung dengan barusan. Gimana kalau misalnya kita ada makanan orang, terus kata dia kan kita yang salah, ya udah kita minta maaf. Tapi orang itu selalu menghindar misalnya, bahkan nggak mau kedatangan kita, itu sebaiknya kita menghindari aja kalau kayak gitu. Kan kita nggak ada dendam atau tapi dia sudah suka menangani. Itu lebih baik gak usah datang aja, karena sebaiknya gitu. Apa sikap kita gitu ya? Baik, kalau kondisinya demikian, artinya dalam hal ini keegoan itu tidak akan bisa dihindari. Karena dalam hal ini saya nggak salah, dia pun berpikiran sama, saya nggak salah. Ya sudahlah, kita saling memaafkan saja. Akhirnya kita sudah memaafkan itu. Cuma orang yang bersangkutan sudah sama-sama saling memaafkan dan sudah sama-sama mengucapkan saling minta maaf dan sudah selesai lah. Tapi ya dalam keseharian juga dia sering menghindar gitu. Ya, kita tidak bisa memaksakan agar hubungan itu sama seperti dahulu, tidak bisa dipaksakan.
karena pasti tetap akan ada bekasnya, retak-retaknya itu masih tetap ada. Nah dalam hal ini kita hanya bisa mengikuti alur, mengalir aja lah begitu. Kalau ketemu kita ucapkan salam, tapi sengaja untuk mendekat dengannya atau sengaja untuk dekat di sisinya, di sampingnya, hari-hari yang selalu bertemu dengannya, jangan. Yang penting masalah kita sudah selesai, sama-sama sudah terucap, kata maaf dan minta maaf sama-sama sudah terucap semua. Lalu kemudian dalam kesehariannya dia masih menghindar dan seterusnya, ini tidak menjadi suatu persoalan dan tidak akan mengganggu amal solehnya. Insya Allah tidak akan mengganggu amal solehnya, karena itu memang bagian daripada mungkin masih ada pengaruh dari pertikaian tersebut, sehingga tidak bisa totalitas 100% bisa membaik seperti dulu, itu sangat sulit. Yang jelas kata Rasulullah SAW, yang terbaik di antara mereka berdua itu adalah yang pertama sekali mengucapkan salam ketika bertemu. Jadi ucapkan salam, hanya sekedar bertemu, pamit assalamualaikum, salam, udah begitu. Tidak perlu kita pengen seperti dahulu lagi, ya udah nggak bisa dipaksakan begitu. Allah a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian teman-teman. Cukupkan sampai sini kajian kita pada sore ini. Semoga menambah ilmu pengetahuan dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita bisa ambil manfaat darinya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Ramadan pada tahun ini kita bisa maksimal untuk beribadah. Semoga kita menjadi pemuda-pemuda yang diberikan taufik oleh Allah untuk beramal soleh. Semoga kita termasuk pemuda-pemuda yang kemudian akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yang kata Rasulullah SAW, sab'atu yuzilluhumullah fi zilli yawma la zilla illa zilluh. Kata Nabi SAW, ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, para pemuda yang tumbuh di atas ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira pemuda itu umumnya lebih kepada foya-foya, nongkrong-nongkrong, kompo-kompo sana sini, atau ibadah? Umumnya pemuda itu gimana? Ibadah. Semoga kita termasuk dalam pemuda-pemuda tersebut. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.